Halo warga sipil sekalian, buat gue green economy itu adalah opsi terbaik dalam menemukan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan di sebuah wilayah ataupun negara. Makanya gue sangat pro perkembangan ekowisata yang dilakukan dengan akuntabel dan memberikan dampak positif buat lingkungan. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa gue sangat bereaksi, buat yang kuat bereaksi keras ya, waktu Taman Nikel di Pulau GAG Raja Ampat beroperasi. Karena basically gue sebenarnya bukan SJW lingkungan, bukan anggota NGO juga, tapi bayangin gimana daerah di Indonesia dengan potensi ekowisata terbesar yaitu Papua Raja Ampat malah diabaikan, lalu industri ekstraksi tanpa hilir malah mengedepankan industri ekstraksi. Terlebih lagi sekarang ya operasinya kembali berlanjut ya atau dijalankan. Nah, balik lagi potensi ekowisata di Indonesia itu sebenarnya besar banget, termasuk apa yang sedang dikerjakan Eiger di daerah Megamendung Bogor. Ya, sektor private ya yang ngerjain gitu. Mereka melakukan restorasi, penanaman ulang, pembuatan ratusan sumur serapan di lahan PTPN yang dibiarkan telantar dan dikuasai oleh mafia serta penggarap liar selama bertahun-tahun gitu. Nah, tanah yang awalnya dipenuhi bangunan liar, peternakan, dan kebun liar ini sekarang berubah jadi jauh lebih hijau, tertata. Semua bangunan liar tadi dibongkar, digantikan pepohonan, dibangun banyak kolam serapan, lahannya diperbaiki, dan berbagai pemulihan yang lain. Dan selama 6 tahun, ekowisata ini mendapat dukungan semua pihak. Dari mulai masyarakat, pemerintah, serta industri lainnya. Dan ya, bisa kita cek ya di pemberitaannya dari awal proyek ini dijalankan. Ya semua izinnya juga udah terbit dan nggak ada masalah sebenarnya gitu. Ya termasuk juga dapat dukungan dari berbagai LSM, NGO, dan masyarakat sekitar. Jadi good banget lah. Dan kenapa dukungan itu bisa begitu besar ya karena restorasi tadi kan, pemulihan lahan yang sebelumnya dikuasai mafia, yang daerah serapannya nggak ada, sekarang jadi hijau gitu ya. Terus masyarakat di sekitarnya diberdayakan karena supaya teman-teman ketahui 2/3 pekerja di daerah Eiger Adventureland ini berasal dari masyarakat Megamendung yang ada di situ gitu, atau sekitar 300 pekerja di sana. Semuanya orang lokal di situ, jadi itu keren banget lah. Dan jelas ini memberikan kesan yang positif gitu. Kayak terdengar too good to be true ya. Ya sampai akhirnya tahun di mana rencananya ekowisata ini dibuka, yaitu tahun ini 2025. Ada satu kejadian dalam satu hari mengubah semua yang too good to be true tadi. Singkatnya, pejabat pusat dan daerah melakukan kunjungan lapangan, mampir ke Eiger Adventureland, melihat kondisi saat itu dan akhirnya ketok palu bahwa Eiger Adventureland, rencana ekowisata terbesar di Indonesia hari itu, disegel, izinnya dicabut, dan bangunannya diminta dibongkar. Dan yang bikin lebih mind-blowing lagi adalah Eiger juga diminta untuk mengembalikan lahan seperti awal sebelum proyek ekowisata ini dibangun. Nah, kalau dikembalikan ke awal berarti penuh bangunan liar dan penggarap gelap gitu ya. Lucu sih. Jelas itu tetap jelas dan utuh. Lelayang itu terus terbang dan rapuh. Ini bukan tentang waktu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang pilu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang biru. Jadi gini teman-teman, singkat saja, awalnya itu puncak kena banjir di awal tahun 2025. Jadi debit air sungai itu meluap karena curah hujan itu tinggi banget. Nah, di sini gue apresiasi banget pemerintah pusat dan daerah gerak cepat ya, karena langsung melakukan inspeksi di mana-mana gitu. Bangunan-bangunan liar dan tempat yang dianggap menyebabkan kebanjiran itu langsung diperiksa semua, langsung ditutup semua, which is good. Itulah yang kita butuh dari pemerintah kita. Nah, pas melakukan pemeriksaan itu, dalam proses itu ada pihak-pihak yang juga, Eiger juga diperiksa nih Pak, ya kan. Datanglah menteri dan gubernur, bupati ke daerah Eiger. Terus waktu pejabat-pejabat ini datang ke daerah Eiger, yang dilihat itu emang pemandangan yang tidak bagus sekali gitu kan. Terasering lagi dibangun, pepohonan itu lagi ditanam, tanah itu lagi diurus, lagi direstorasi. Pokoknya kelihatan tanah merah, kelihatan tandus lah. Dan ketika itu terjadi, ya pejabat di situ, pemerintah kita memutuskan, ya udah Eiger juga kita tindak gitu. Dan kalau gue jadi pejabat di saat itu juga, mungkin gue akan melakukan hal yang sama ya kan. Jujur nih. Karena ya ngelihat circumstances yang ada dan kondisi yang ada. Nah, akhirnya gue cari tahu, gue lakukan riset, gue lihat di media secara garis besar ini ada 2 penyebab Eiger ini disegel. Pertama, perizinan. Kedua, dianggap menyebabkan kebanjiran, ya kan? Oke, fine. Terus gue coba reach out Eigernya untuk tahu situasi terkininya, dan gue juga coba untuk cari tahu para pakarnya gitu yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi di puncak gitu. Nah, pas gue datang ke Eiger Adventureland-nya,
Yang pertama kali jelas adalah Edgar Adventureland ini bukan dibangun di area hutan lindung, tapi dibangun di dua daerah. Pertama, area perkebunan PTPN yang dikuasai mafia tadi yang mereka selesaikan. Kedua, area konservasi yang masuk ke dalam zona pemanfaatan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi sebenarnya secara izinnya harusnya beres ya. Karena selama 6 tahun nggak ada masalah, karena yang dipakai selama ini lahan kritis yang dipegang oleh penggarap liar, padahal statusnya masih lahan PTPN, yang mana di situ Eger membantu juga menanam ratusan pohon ya, dan masih berlanjut. Nah, soal hutan konservasi yang digunakan di bagian zona pemanfaatan juga izinnya mereka dapat, pas di website juga tertera ya, ternyata planning mereka sampai tahun 2020 dan pembangunan di area itu hampir nggak ada waktu gue cek langsung. Tapi menurut website dan berita yang gue dapat itu bangunan yang ada di situ 0,5% dari zona keseluruhan. Yang mana regulasi bahkan itu membolehkan sampai 10%. Namanya kan zona pemanfaatan. Nah itu, jadi kalau soal perizinan memang dari awal mereka berusaha untuk taat azas dan ikut perizinan dan nggak ada yang dilanggar nih menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Nah bagaimana dengan dampaknya pada lingkungan, alam, dan ekosistem? Tentu kita nggak bisa asal ngomong, harus tanya ke pakarnya langsung. Kurang lebih saya boleh tahu nggak background di awal tahun sampai bulan Maret kemarin, ya Januari Februari itu kan terjadi banjir tuh di daerah kawasan Puncak ini. Nah, apa yang menyebabkan Bogor yang sudah setinggi ini, puncaknya setinggi ini bisa kebanjiran waktu itu? Begini ya, untuk ke puncak itu kan ada di Das Ciliwung. Das Ciliwung itu kita bagi ada Das Ciliwung Hulu, Ciliwung Tengah, dan Ciliwung Hilir. Hilirnya ada di Jakarta. Yang sering kebanjiran itu kan di Jakarta sebenarnya. Sedangkan di puncak ini sendiri, kita sebenarnya ada 2 subdas utama. Yang di hulu ini ya. Itu outletnya ada di Katulampa. Jadi kalau kita lihat, yang lebih besar itu adalah yang nanti keluar di Bendung Ciawi. Jadi di hulunya dari outlet Katulampa itu ada 2 outlet. Yang pertama adalah Bendung Ciawi, yang kedua adalah Bendung Sukamahi. Nah, yang lebih besar itu adalah bendung yang subdas yang masuk ke Ciawi. Itu jauh lebih besar, sedangkan yang keluar di Sukamahi itu adalah Sungai Cisukabirus. Cisukabirus ada yang melintas di Taman Nasional kita ini ya. Kalau yang di Ciawi itu ada Cisarua yang besar-besar sungainya. Jadi yang waktu heboh kemarin itu sebenarnya yang di Subdas Cisarua. Jadi sebelah sana. Daerah puncak, bukan di daerah yang Sukabirus yang keluar di Bendung Sukamahi, bukan. Jadi di sini itu kalau kita bandingkan pencatatan dari data debit di 2 bendung itu jauh lebih besar yang di Ciawi bendungnya. Jadi kalau dibilang waktu Maret kemarin itu ini menyebabkan banjir, itu sebenarnya salah. Karena orang melihatnya subdas yang salah gitu ya. Jadi seolah-olah subdas yang di Sukabirus disamakan dengan yang lewat di Bendung Ciawi tadi. Itu yang terjadi sebenarnya faktanya gitu. Kenapa di situ bisa terjadi kebanjiran seperti itu, Pak? Nah, itu kan banyak penyebabnya. Biasanya aliran debit itu bergantung kepada tutupan lahan. Kemudian kedua, kelerengan. Yang ketiga adalah sifat fisik tanahnya. Tanah yang masih bisa menyerap resapan air, itu akan lebih bagus, dia akan mengurangi aliran permukaan. Kemudian yang kedua, kalau arealnya itu masih tertutup vegetasi, itu sebagian dari curah hujan itu akan terintersepsi, tertahan di pepohonan. Jadi dia tidak akan langsung menjadi istilahnya aliran permukaan. Yang ketiga, kalau lerengnya itu yang tadinya curam, itu dia akan lebih cepat mengalirkan air. Jadi biasanya dalam hidrologi kita mengkombinasikan ketiga hal ini menjadi Hydrological Response Unit, HRU. Nah, yang terjadi di Das Cisarua itu, kalau saya bilang subdas yang di Cisarua ya, itu adalah land covernya sudah hilang, sudah banyak pemukiman. Akibatnya kedap ya. Jadi hampir semua curah hujan yang masuk itu tidak bisa tertampung, teresapkan ke dalam, jadi mengalir sebagai aliran permukaan. Itu yang mempercepat terjadinya banjir.
Oh, dan itu yang menyebabkan banjir itu terjadi kemarin ya. Ya, itu sebagian besar karena itu. Nah, berarti di sini udah jelas pembagian sungainya gimana dan memang ada perbedaan sangat jauh teman-teman dari jalur aliran sama debit airnya. Sungai Cisukabirus yang melewati area Eger ini punya debit air yang sangat kecil. Sedangkan yang menyebabkan kebanjiran kemarin itu aliran debit tinggi yang muncul dari Sungai Cisarua gitu. Tahun 98 itu terjadi okupasi di sini. Terjadi penyerobotan lahan-lahan negara Oleh pihak-pihak tertentu. Nah, dari okupasi itu ada 2 dampak. Iya. Yang pertama, timbul persengketaan lahan. Yang kedua, terjadi penggundulan. Penggundulan kebun teh. Jadi ronaknya itu ilalang dan bangunan-bangunan. Peternakan. Ini kan mengganggu lingkungan. Dan kita nggak tahu itu siapa. Kalau nggak tahu kalau itu. Seperti itu. Nah, dengan adanya investor seperti ini, Iya. justru saya berharap sebagai kepala wilayah, kalau bisa datangkan kembali investor-investor seperti ini. Yang pertama bisa menjaga lingkungan, yang kedua bisa menyerap tenaga kerja. Setelah penyegalan itu banyak yang jadinya dirumahkan gitu ya. Betul. Banyak yang udah dapat pekerjaan tetap, gaji di atas UMR, tiba-tiba dirumahkan karena nggak bisa bangun. Oh. Ya mudah-mudahan dengan kembalinya mereka bisa bekerja seperti normal. Nah, ternyata penghentian ini punya dampak sosial juga buat masyarakat. 2/3 pekerja di Eger itu kan berasal dari masyarakat sekitar ya. Dan ketika ini ditindak gitu ya, berarti 2/3 ini kehilangan pekerjaan. Beberapa dari mereka, bahkan sebagian besar dari mereka juga dirumahkan kan, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Dan inilah yang membuat mereka melakukan aksi protes karena ya itu tadi gitu, mata pencaharian mereka berhenti. Nah, di sini berita baiknya adalah prosesnya tidak menggantung teman-teman. Akhirnya setelah melalui banyak sekali pembicaraan, banyak sekali observasi, banyak sekali pengawasan dan banyak sekali diskusi yang terjadi ya, akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup udah nyabut segelnya dan udah ada berita kalau Eger Adventureland itu bisa dimulai lagi gitu. Kalau dari gue sendiri ya nggak perlu nyalain siapa-siapa. Pemerintah cuma melakukan fungsinya, private memenuhi kewajibannya. Selama ini terpenuhi dan kalau memang bermanfaat buat masyarakat di lingkungan ya kenapa tidak? Yang penting kan nggak merusak dan dikerjain dengan benar sesuai aturan gitu. Dan menurut gue ini presiden yang buruk juga untuk pemerintah kalau bisnis ekstraksi segitu gampangnya beroperasi, tapi di sisi yang lain secara empirik dan akademik yang punya dampak baik malah punya kesan dipersulit. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Karena jika lingkungan lebih baik, masyarakat lebih sejahtera, penerimaan negara meningkat, ya kenapa tidak dicoba gitu loh. Siapa tahu dari ekowisata yang digarap seserius ini akan muncul green economy lain yang memberikan dampak lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan. Karena selalu ada pilot kan, selalu ada kick off gitu loh. Dan ini, kalau ini berhasil, mungkin ini akan berhasil juga di beberapa daerah yang lain, yang mana itu menyenangkan semua pihak gitu. Ya, lingkungan lebih terjaga, putaran ekonomi juga terjaga, masyarakat mendapatkan pekerjaan, pemerintah juga mendapatkan presiden yang baik. Sehingga semakin ini membesar, kita bisa semakin lepas dari ketergantungan pada industri ekstraksi seperti pertambangan. Oke, itu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.